Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, in this third video I will discuss business law. Okay, let's get straight to the point. Definisi tentang hukum bisnis. Nah, hukum bisnis adalah cabang hukum yang khusus mengatur hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan bisnis, baik antara individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Nah, hukum bisnis memberikan aturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya, baik dalam transaksi maupun kegiatan operasional bisnis sehari-hari. Tujuan utama hukum bisnis untuk menciptakan kestabilan dan kepastian hukum dalam dunia usaha. Hal ini penting agar para pelaku usaha dapat beroperasi dengan dasar hukum yang jelas dan pada gilirannya akan melindungi hak-hak mereka dan mencegah sengketa yang merugikan. Selanjutnya ada 4 ruang lingkup dalam hukum bisnis, yaitu yang pertama perusahaan dan pengusaha. Hukum ini mengatur struktur dan organisasi bisnis, termasuk pendirian perusahaan, pengelolaan, operasional, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau perusahaan. Nah, yang mencakup pembentukan badan hukum perusahaan seperti PT, CV, firma, dan lain-lain. Tanggung jawab hukum pengusaha terhadap karyawan, konsumen, dan pihak lain. Perlindungan terhadap aset perusahaan dan pemiliknya. Yang kedua, itu ada kontrak bisnis. Kontrak bisnis adalah kesepakatan hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih. Hukum bisnis mengatur bagaimana kontrak dibuat, dijalankan, dan diselesaikan. Aspek yang diatur meliputi ketentuan mengenal hak dan kewajiban masing-masing pihak, penyelesaian jika terjadi pelanggaran kontrak, misalnya prestasi, jenis kontrak itu kontrak jual beli, kontrak kerja, perjanjian mitra, dan lain-lain. 3. Hukum bisnis mengatur segala aspek transaksi jual beli barang dan jasa di pasar, yang termasuk aturan tentang hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, ketentuan mengenai harga pembayaran, pengiriman barang dan pengembalian produk, pelindungan konsumen dan pelindungan terhadap barang cacat atau tidak sesuai standar. Yang keempat ada hukum persaingan. Nah, hukum ini bertujuan untuk menjaga persaingan yang sehat dalam pasar dengan mencegah praktik-praktik yang merugikan seperti monopoli atau kartel. Poin yang diatur itu meliputi pembatasan harga atau perilaku anti persaingan, kemudian pengawasan terhadap merger dan akuisisi perusahaan yang berpotensi merugikan pasar, pelindungan terhadap konsumen dan produsen yang lebih kecil dari dominasi pasar oleh perusahaan besar. Kemudian prinsip hukum bisnis sendiri itu ada 3, yaitu 1. Kepastian hukum. Adanya aturan yang jelas dan tegas dalam setiap aspek bisnis, memberikan pedoman kepada pelaku usaha mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka, membantu mencegah konflik dan menyelesaikan sengketa dengan dasar hukum yang kuat. Yang kedua, keadilan. Menjamin bahwa setiap pihak memiliki hak yang sama dalam bisnis, menghindari ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak, baik dalam kontrak, transaksi, maupun persaingan, memberikan perlindungan hukum yang setara untuk semua pelaku usaha. Yang ketiga, efisiensi, mengatur proses bisnis agar berlangsung secara cepat dan tepat tanpa pemborosan sumber daya, mengurangi hambatan birokrasi yang tidak perlu sehingga meningkatkan produktivitas, mendukung inovasi dan pertumbuhan usaha dengan peraturan yang mendukung iklim bisnis yang kondusif. Selanjutnya ada 4 jenis hukum bisnis. Yang pertama, hukum perdata, mengatur hubungan hukum antara individu atau entitas. Contohnya, perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan kontrak kerjasama. Fokus pada penyelesaian sengketa secara perdata atau hak-hak
pribadi. Yang kedua, hukum dagang mengatur aktivitas perdagangan dan transaksi bisnis, termasuk dalam hukum tentang jual beli barang, pengangkutan, dan asuransi. Contohnya, transaksi lintas negara, perdagangan online, atau ekspor dan impor. Yang ketiga, ada hukum perusahaan, mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengakhiran perusahaan yang mencakup jenis badan usaha itu seperti PT, CV, koperasi, dan yayasan. Contohnya, itu pengaturan saham, kewajiban direktur, dan pelaporan pajak. Yang keempat, ada hukum kekayaan intelektual, yaitu memberikan perlindungan terhadap ciptaan intelektual dalam bisnis, mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan desain distribusi. Contohnya pelindungan terhadap logo perusahaan, produk inovatif, atau karya seni. Dan yang terakhir yaitu contoh kasus hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama itu kasus persaingan tidak sehat, yaitu Grab dan Gojek. Nah, Grab dan Gojek pernah dituding melakukan praktik persaingan tidak sehat seperti pemberian diskon dan subsidi besar-besaran untuk menarik pengguna yang dianggap merugikan pengemudi dan pesaing. Nah, cara penyelesaian masalah ini itu diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Regulator menetapkan aturan main yang lebih ketat termasuk batasan diskon dan subsidi untuk memastikan persaingan yang sehat di sektor transportasi online. Yang kedua, kasus hak kekayaan intelektual, yaitu sengketa merek Starbucks. Nah, Starbucks itu merek kopi yang terkenal di dunia, pernah menghadapi sengketa dengan pengusaha lokal terkait penggunaan nama Starbucks Coffee pada bisnis kafe kecil di Indonesia. Cara penyelesaiannya yaitu Starbucks memenangkan gugatan di pengadilan atas dasar pelanggaran merek dagang. Pengadilan memerintahkan pengusaha lokal untuk mengganti nama bisnisnya, menunjukkan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hukum. Maybe that's all I can convey in this video. Thank you for watching this video. Hopefully it's useful guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.